Halo para pemirsa Suyanto.id. Ketemu lagi, mudah-mudahan Anda selalu sehat walafiat. Kita ketemu dengan channel pendidikan Anda, Suyanto.id. Ini sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, kali ini kita akan berbagi pengetahuan mengenai kurikulum, terutama kurikulum Merdeka yang dulu merupakan perjalanan dari kurikulum prototipe. Nah, siapa narasumbernya? Namun sebelum saya nyapa narasumber istimewa kita, jangan lupa saudara selalu klik subscribe. Para guru klik subscribe artinya berlangganan, tapi itu tidak bayar, hanya untuk kepentingan IT YouTube supaya Anda bisa mendapatkan informasi atau YouTube terbaru dari Pak Dudung nanti atau dari Suyanto.id. Narasumber kita adalah Bapak Dudung Abdul Qadir. Beliau adalah Wakil Sekretaris PB PGRI. Nah, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dudung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Nah, apa kabar Pak Dudung? Sehat ya? Alhamdulillah sehat, walafiat. Ya. Walaupun kondisinya agak-agak lumayan lah hari ini. Ya, karena puasa Pak Dudung. Tapi Ya. kita kan mudah-mudahan mendapatkan Lailatul Qadar minggu-minggu ini. Amin, amin, amin. Ya. Nah, Pak Dudung, kurikulum Merdeka itu sudah di launching dan pemerintah mengatakan optional, boleh ikut, boleh tidak. Nah, andai kata ada yang ikut, apakah guru-guru mendapatkan kesulitan, Pak Dudung, kira-kira? Apa masalah utama guru ketika melaksanakan itu, Pak Dudung? Menurut pengamatan PGRI, Pak Dudung. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof. Yanto yang saya hormati, kemudian sahabat-sahabat Suyanto.id, mudah-mudahan semuanya sehat, walafiat, dan selalu mendapatkan berkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang mungkin harapan kita. Dan mudah-mudahan di sepertiga terakhir bulan Ramadan ini kita meraih Idku Minanar dan akhirnya kita mendapatkan kelompok orang-orang yang minal aizin wal faizin. Kelompok orang-orang yang kembali kepada kesucian dan meraih kemenangan. Itu harapan kita semuanya, Prof. Dan terkait dengan kesiapan guru, memang sebelum kesiapan guru kita sampaikan, kita sebetulnya ingin mereview apa sih sebetulnya reform of curriculum atau perubahan dari sebuah kurikulum. Perubahan sebuah kurikulum itu adalah sebuah keharusan, Prof. Ya, oke. Karena menurut fungsi-fungsi dari sebuah kurikulum itu juga salah satunya adalah diferensial. Jadi artinya kurikulum memang harus berubah. Tapi pada fase apa perubahan itu dilakukan? Untuk apa perubahan itu dilakukan? Nah, ini hal yang harus kita bahas terkait dengan reform of curriculum. Intinya adalah dari sebuah proses perubahan kurikulum, intinya adalah peningkatan mutu dan pelayanan pembelajaran dan pendidikan. Itu intinya. Oke. Dan menyelesaikan persoalan-persoalan kurikulum sebelumnya. Tuh. Nah, sekarang di tahun 2021 ada prototipe kurikulum. Ya. Nah, sebetulnya itu langkah yang tepat, Prof. Sebelum kurikulum itu diberlakukan, harus membuat prototipe yang nanti dibuat sebuah kajian akademis. Bahwa kurikulum ini sudah diimplementasikan di beberapa sekolah dan hasilnya secara akademis adalah baik. Oke. Guru dalam prosesnya tidak mengalami kesulitan yang berarti dan mendasar secara akademis. Kemudian prosesnya berjalan dengan lancar dan baik sesuai dengan sumber daya yang beragam di Republik ini. Ya, oke. Dan yang ketiga adalah hasilnya, yang paling penting adalah hasilnya meningkatkan mutu dan pelayanan pendidikan. Nah, sebelum reform of curriculum, hal yang paling penting juga jangan dilupakan adalah bagaimana upaya-upaya akademis untuk menjudgment bahwa kurikulum sebelumnya adalah secara akademis adalah kurangnya di mana dalam prosesnya,
atau dalam standarnya, atau dalam pola pembelajarannya, atau dalam sumber dayanya. Nah, tahapan-tahapan ini harus dilalui secara akademis. Ya. Harus ada bukti-bukti tertulis, bukti-bukti akademis untuk menyatakan bahwa kurikulum 2013 ini banyak kelemahan. Untuk itu penyelesaiannya adalah A, B, C, D. Nah, itu yang ketiga. Dan yang keempat, Prof, sebelum saya menjawab terkait dengan kesiapan guru, yang keempat, harus punya atau harus ada pemetaan atau peta jalan reform of curriculum. Kalau itu belum punya, kita akan seruduk merubah kurikulum. Nah, padahal dalam perubahan kurikulum ada fasenya di mana-mana. Minimal itu di beberapa, saya melihat di beberapa negara itu minimal 5 tahun sekali. Ya, betul. Dan Indonesia, tradisinya itu Indonesia 10 tahun sekali setiap reform of curriculum. Yang kita lihat dari perjalanan sejarah reform of curriculum. Nah, sekarang bagaimana kalau tahapan-tahapan ini apakah sudah dilalui atau tidak? Kan kita belum mendapatkan informasi yang utuh terkait dengan reform of curriculum berawal dari kurikulum sebelumnya. Ya, oke. Nah, sekarang masuk kepada tahun 2022 bahwa kurikulum langsung dilaksanakan melalui kurikulum merdeka. Kalau bahasa Ramadan sekarang saya singkat menjadi kurma. Kurikulum merdeka. Nah, kurma. Kurikulum merdeka ini harus dan wajib dilaksanakan bagi sekolah penggerak. Itu yang pertama. Sekolah yang kedua, boleh yang bukan sekolah penggerak ikut melaksanakan kurikulum merdeka ini. Dan boleh sekolah yang lain melaksanakan kurikulum 2013. Nah, saya pikir dengan opsional seperti ini berbahaya, Prof. Kenapa berbahaya? Pasti ada kastanisasi pelayanan mutu pendidikan, khususnya dalam pola pembelajaran di sekolah. Kenapa? Karena yang melaksanakan kurikulum merdeka mendapatkan support yang luar biasa dari pemerintah. Ada bos kinerja, ada bos reguler, ada bos tambahan terkait untuk pengembangan kurikulum merdeka. Sementara yang inisiatif sendiri, yang bergabung, yang memilih bergabung, tapi belum dilatih gurunya, kepala sekolahnya, belajar mandiri, kan ini berbahaya, Prof. Ya, betul. Jadi nyerahin mobil untuk disupiri oleh orang yang belum punya SIM. Bahaya nggak kira-kira, Prof? Ya. Jadi bahayanya minimal kalau ada operasi di lapangan oleh kepolisian, itu kena tilang. Minimal itu. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian, Prof? Artinya apa? Mungkin yang sudah dilatih aja belum tentu maksimal proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dari kurikulum merdeka, apalagi guru-guru yang belum dilatih. Kita punya pengalaman pahit, Prof. Selalu pengalaman pahit. Di dalam konteks menyusun sebuah sistem pendidikan, kebijakan pendidikan, itu idealisme ada dan terlihat nyata ada dalam sistemnya. Kurikulum merdeka juga sama. Secara sistem mungkin oke. Tetapi diimplementasi belum tentu. Kenapa? Guru-guru kita, pemetaannya menurut kami PGRI, kualitasnya sangat-sangat beragam. Jangankan per daerah, di DKI Jakarta saja, saya meyakini tidak semuanya guru-guru kita memiliki kemampuan yang sama. Dan masalahnya sebetulnya, Prof, adalah bagaimana guru di dalam menghadapi setiap perubahan kurikulum. Jadi, kalau menurut saya, ada 4 tahapan yang harus dilalui oleh guru dalam reform of curriculum, yakni pertama adalah trend watching. Bagaimana guru itu pandai melihat tren hari ini itu apa. Yang kedua adalah envisioning, bagaimana guru-guru itu dibangun visinya untuk melakukan trend watching yang sudah disiapkan oleh kebijakan pemerintah. Yang ketiga, bagaimana membangun paradigma guru.
Yang keempat, bagaimana membangun mindset guru. Menurut teorinya seperti, jadi tahapan-tahapan itu harus dilalui. Dan nyatanya di kami PGRI memang ya sangat beragam. Apalagi kami datang ke daerah-daerah terpencil. Pak, saat kurikulum 2013 nih, Pak, kami masih melaksanakan kurikulum 2006. Ini yang terjadi. Ya. Indonesia itu luas. Ya. Nah, ini persoalan. Jadi ada banyak persoalan terkait dengan reform of curriculum. Dulu ketika dianggap oleh pemerintah yang sekarang bahwa guru-guru disamakan silabusnya, bukan disamakan silabusnya. Pemerintah punya standar minimal tingkat nasional. Itu silahkan mau ditambah, mau dirubah, mau ini boleh, ya tidak ada yang melarang. Jadi kurikulum 2013 merdeka. Nah sekarang dirubah menjadi CP dan tidak ada lagi namanya RPP, berubah menjadi modul ajar. Nah, Prof, menyusun RPP aja yang mudah, guru-guru itu kadang-kadang mengalami kesulitan, apalagi harus menyusun bahan ajar. Ya, oke. Pak Dudung, itu kan intinya bahwa untuk melaksanakan ini kan perlu pelatihan yang jelas, dan pelatihannya itu adalah sesuai dengan kebutuhan apa yang tidak dibisain guru, apa guru tidak bisa apa dilatih, ada pendampingan. Karena kalau tidak begitu seperti melihat gajah, orang buta melihat gajah itu nanti akhirnya tergantung mana yang dipegang, apakah belalainya atau kaki belakang, itulah kesannya terhadap gajah. Gimana Pak Dudung? Ya, persis, Prof. Makanya saya dari awal mengharapkan bahwa ada sebuah proses pelatihan bimbingan yang sangat terstruktur, sistematis, dan masif. Seperti kurikulum 2013 dulu. Baru serentak seluruh. Nggak usah ada kastanisasi, sekolah penggerak, guru penggerak, kemudian organisasi penggerak. Yang nggak ikut itu nggak boleh ikut calon kepala sekolah, nggak boleh ikut calon pengawas sekolah. Bisa jadi orang-orang yang seperti itu tuh lebih baik. Walaupun dia tidak ikut sekolah, guru penggerak, dan kepala sekolah penggerak. Nah maksud saya, program ya program. Jangan diskriminatif, Prof. Ini ada diskriminasi pendidikan. Kalau menurut saya, ini ada diskriminasi pelayanan pendidikan. Nah, bagi kami pengurus besar, Persatuan Guru Republik Indonesia, mengkritisi kurikulum merdeka ini, kita menganalisis dengan penuh keyakinan bahwa teman-teman guru akan mengalami kesulitan. Ya. Perubahannya mendasar. Bolehlah dibilang ini adalah memberikan kemerdekaan. Kurikulum 2013 juga sama, memberikan kemerdekaan kepada guru. Ya. Guru-guru kita kesulitan. Ya, maaf. Yang mengalami kesulitan itu setelah bicara dengan PGRI itu guru-guru yang di sekolah merdeka ya, atau guru penggerak, sekolah penggerak, atau pada sekolah yang di luar itu, Pak Dudung, kira-kira kalau melaksanakan itu. Nah, di beberapa guru yang dikategorikan sekolah penggerak, itu ada beberapa guru, bahkan beberapa kepala sekolah mengadukan ke kami bahwa memang ini terlalu berat. Ini terlalu berat untuk keberagaman Indonesia. Kenapa? Karena pola yang dikembangkan walaupun merdeka ada instruksi, harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Ya. Nah, terutama tadi, Prof, di perencanaan pembelajaran. Padahal di Merdeka episode kedua itu ada RPP 1 lembar. Berarti RPP 1 lembar ini sudah dianggap tidak ada karena merdekanya sudah berlalu. Jadi sekarang RPP-nya makin berlembar-lembar, Prof. Ya, apalagi kan modalitasnya pembelajaran pakai proyek itu kan nggak mungkin hanya dikasih RPP 1 lembar. Kan harus ada rencana yang sangat-sangat komprehensif dan inter mata pelajaran itu, Pak Dudung. Ya, betul, Prof. Itu saya membaca kajian dari Tera Kajoni dalam tematik pembelajaran tematik, bahwa pembelajaran tematik akan bisa terlaksana dengan baik oleh guru-guru yang memiliki kreativitas yang tinggi. Tematik integrated atau pembelajaran tematik
tematik learning itu bisa dikembangkan oleh guru-guru yang memiliki kreativitas tinggi, Prof. Nah, ini harus dikembangkan dulu di kita, pemetaan guru-guru kita itu kualitasnya seperti apa. Ya. Nah, ada perjalanan sejarah. Dulu ada tematik kelas 1-2. Kelas 1, 2, 3 di SD. Kemudian dirubah menjadi tematik integratif untuk semuanya. Ya. Oke. Dan itu hasilnya seperti apa? Tidak semua guru bisa melaksanakan itu. Ada connected learning, kemudian ada weaving, dan seterusnya. Ya. Nah, yang harus kita lakukan hari ini sebetulnya adalah bagaimana pola-pola itu dikembangkan dan disosialisasikan kepada guru. Itu belum maksimal. Jadi saya sih sekali lagi pengurus besar Persatuan Guru Republik Indonesia ingin mengajak kepada pemerintah untuk mendorong perubahan paradigma, perubahan mindset, dan ya diawali dengan sebuah mimpi dari guru-guru. Itu sih sebetulnya yang harus dikembangkan. Kurikulumnya bisa apa saja. Mau kurikulum merdeka, mau kurikulum tidak merdeka, mau kurikulum belajar merdeka, dan seterusnya. Tapi kalau gurunya siap, saya yakin pasti akan berhasil. Itu yang kunci menjadi sebuah keberhasilan sebuah kurikulum. Apalagi, Prof, ini dilaksanakan di masa pandemi. Jadi tahan dulu reformnya, udah prototip saja dulu. Di beberapa sekolah penggerak, kaji secara ilmiah, sampaikan. Sehingga ini menjadi penguatan, baik penguatan akademis, penguatan politik. Sehingga nanti suatu saat terjadi perubahan-perubahan birokrasi, karena sudah ada kajian akademisnya, oke, dilanjutkan oleh pelanjut dari sebuah birokrasi. Dan saya sih khawatir ada hal-hal yang sangat-sangat mengganggu pada guru di seluruh Indonesia. Nanti ganti menteri lagi, ganti lagi. Ini yang kita tidak harapkan. Ini yang kita tidak inginkan. Jadi perjalanan sejarah harus kita kaji, perjalanan dari sebelumnya harus kita kuatkan, kalau ada yang kurang ditambah, kalau ada yang baik dilanjut, tanpa menjelek-jelekan konsep-konsep yang sudah dilakukan sebelumnya. Saya pikir semua orang pasti punya kekurangan, semua orang pasti punya kelebihan. Yang harus dilihat adalah bagaimana Anda belajar menjadi saya, dan bagaimana saya menjadi Anda. Itu mungkin yang harus kita kembangkan, Prof. Baiklah Pak Dudung, sudah banyak hal. Dan kita follow up minggu depan Pak Dudung, supaya para guru tetap mengikuti bagaimana upaya PGRI untuk memberikan feedback terhadap kementerian. Dan memang guru adalah kunci utama untuk melaksanakan kurikulum, karena guru yang baik bisa mengubah kurikulum yang jelek menjadi baik. Tapi guru di tangan guru yang tidak berkompeten melaksanakan kurikulum baik bisa menjadi berantakan untuk pembelajaran. Saya kira gitulah para pemirsa. Ya, terima kasih Pak Dudung atas kebersamaannya. Kita ketemu lagi minggu depan untuk tetap memberikan feedback terhadap kementerian supaya perubahan pendidikan, perubahan kurikulum bisa menghela pembaruan dan menghela pembaruan yang lebih efektif lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.